Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 10 November tahun 2022 Bapak Ibu. Tepat hari ini 10 November adalah hari pahlawan yang sudah gugur melalui kita dalam rangka untuk kemerdekaan Indonesia tercinta. Mari kita bawa dalam doa supaya semua orang datang kepada Yesus. Termasuk saya mau selalu berdoa buat acara luar biasa Indonesia untuk melaksanakan G20 minggu depan yang kemarin malam kita doa sama-sama. Pagi ini kita doa lagi supaya acara G20, event yang besar ini, event dunia, event internasional, atas rahmat anugerah Tuhan, Indonesia menjadi tuan rumah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar Indonesia yang kita cintai diberkati Tuhan. Oh, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang cinta Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia yang kita dilahirkan Indonesia tercinta. Supaya Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah krisis ekonomi global saat ini. Nanti saya mendengar informasi ada 17 kepala negara atau 17 utusan dari masing-masing negara akan datang ke Indonesia di kota Bali, provinsi Bali. Biar Tuhan campur tangan. Minggu depan tanggal 15-16 November ada 3 hal yang kita perlu doakan. Yang pertama, supaya acara semua sukses. Kedua, aman, ya, supaya butuh keamanan, lancar, sukses. Yang pertama sukses acara, kedua aman. Ketiga, dapat ada keputusan-keputusan yang datang dari Tuhan. Supaya dunia tahu bahwa dunia ini milik Tuhan. Supaya semua dunia, semua manusia di muka bumi ini mencari Tuhan. Sehingga Indonesia dan kita semua diberkati Tuhan. Ya, penting nih kita mau selalu datang pada Tuhan. Pagi ini saya mau menyanyikan sebuah pujian. Saya Pastor Yakob Rahmat mau menyanyikan sebuah pujian. Ku datang Tuhan. Karena nanti kita baca kitab Al-Fasal 30 dari ayat 1 sampai 31 dengan tema renungan, ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Coba ini, nanti kita mau bahas sama-sama. Maka pentingnya kita selalu andalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu pagi ini sebelum Bapak Ibu Saudara semua beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita fokus kepada Tuhan. Supaya Tuhan akan menentukan setiap langkah hidup kita. Kita boleh punya rencana. Sebaik apapun, seideal apapun. Tapi minta belas kasihan, pertolongan campur tangan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan rencana boleh baik. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa terjadi. Karena sumber keberhasilan, sumber kehidupan, sumber segala galanya itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita mau senantiasa cari Tuhan. Karena dalam Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang remuk. Amin, puji Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita datang kepada Yesus. Kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya, karena Dialah sumber segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Indonesia diberkati Tuhan. Acara G20 ada 3 poin yang saya mau doa. Supaya yang pertama, jalan lancar, sukses, diberkati Tuhan. Dan kedua, keamanan, TNI Polri diberkati Tuhan. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh semua diberkati. Rakyat Indonesia diberkati. Dan ketiga, supaya nanti setiap pemimpin menghasilkan suatu kesimpulan, keputusan bersama untuk kesejahteraan, kedamaian bersama di dunia. Dan semuanya bertobat datang kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus adalah Raja di segala Raja. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati Tuhan Yesus. Ku datang
datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku disucikan. Amin, haleluya. Ku datang Tuhan, amin, haleluya, datang padamu, haleluya. Sucikanlah hatiku Bapa di dalam darah-Mu Yesus. Ku datang penebus, ku serahkanlah hidupku, kuatkan oleh kasih-Mu Bapa hatiku yang lemah ini Bapa, haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu, amin, haleluya. Sucikanlah hatiku Bapa Yesus di dalam darah-Mu yang kudus. Yesus, tolong hamba, ku tak berdaya, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu yang kudus. Ku mau setia dan taat, haleluya. Ku datang Tuhan, haleluya, datang padamu, amin, haleluya. Sucikanlah hatiku Bapa oleh darah yang kudus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kejayaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha sempurna, nama Yesus maha kudus, amin, haleluya. Sucikan pikiranku, mulutku Bapa, tubuh, jiwa, rohku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu Bapa, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu. Sucikanlah hidupku Bapa oleh darah-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku, khilafku, ada yang tidak berkenan, ampuni Bapa. Layakkan hidupku, tuntunlah hidupku Bapa,
untuk melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah sentral hidupku di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 10 November tahun 2022. Merdeka, haleluya, hari pahlawan. Kita berdoa supaya keluarga pahlawan-pahlawan yang lalu yang sudah banyak berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi di Surabaya, Bapak Ibu ya, Hari Pahlawan Nasional. Biar Tuhan memberkati dan senantiasa kita hamba-hamba Tuhan, mari kita bersatu padu untuk selalu berdoa buat Indonesia. Supaya Indonesia ini diberkati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya tidak ada terorisme, radikalisme, ya ekstremisme, ada yang tidak berkenan, kejahatan, dosa. Kita minta sama Tuhan supaya semua orang banyak bertobat. Itu aja saya sebagai hamba Tuhan. Saya selalu minta panjang umur, kesehatan Tuhan. Supaya saya bisa memberitakan kabar kebenaran. Supaya semuanya Bapak Ibu mari kita bersatu hati. Menjadi satu tubuh Kristus. Yaitu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah menjadi anak Tuhan yang taat. Kristen-Kristen taat. Jangan Kristen main-mainan saudara ya. Mari kita sungguh-sungguh supaya hidup kita berdampak. Hidup kita menjadi berkat. Kerinduan dari saya pribadi. Supaya saya pribadi menjadi berkat buat semua orang. Saya sungguh-sungguh memperbaiki diri. Untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya membaca Ayub pasal 30 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga, mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon ara menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pegalauan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung, di antara semak-semak mereka meraung-raung. Mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sejak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri, meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah, dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengungkang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku, dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah mengempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu, membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada yang menolongnya. Bukankah aku menangis karena orang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih
Dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Ayat 31 yang terakhir. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Ayub pasal 30 dari ayat 1 sampai 31. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Terima tuh berkat Tuhan. Terima rahmat anugerah pertolongan Tuhan. Yaitu mari kita komit, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Kalau taat kepada firman Tuhan, saya seyakin-yakinnya Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tuhan tidak jahat, saudara. Jangan seperti Ayub ini ngomel melulu. Ya, kalau kita lihat sini, kalau lihat kesimpulan kita bongkar karakter Ayub ya. Ayub ternyata ada sombongnya juga loh Bapak Ibu. Ya, saya kurang sependapat kalau Ayub punya menghina seperti ini. Coba ada kata-kata menghina saudara Ayub ini. Coba pasal 30 ayat yang ke-1 bicara demikian kan. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Coba nih. Jadi mereka itu memandang Ayub, memandang rendah ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama dengan anjing penjaga. Coba nih, ya pasti Ayub itu kan ada domba-dombanya banyak, kambingnya, ada anjing. Masa mereka ayah-ayah mereka yang masih muda yang menghina Ayub itu, ya jadi disamakan dengan anjing penjaga kambing domba. Berarti kan sombong, saudara. Ya, terus lagi nih ayatnya sombong, ya. Ini tertulis, saudara, ya. Di ayat 11. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya. Nah ini, kalau menurut firman Tuhan, orang yang sombong itu akan direndahkan. Coba saudara baca di Matius 23 ayat 12 ya. Orang yang sombong, ini makanya kita bongkar. Jadi Ayub itu di fase kedua ya. Waktu pertama Ayub bagus. Tapi begitu menghadapi masalah, menghadapi bencana hidup, nah gerokot rohaninya. Nah ini memang hati-hati saudara. Saya juga tidak boleh sambung arti, harus rendah hati kita. Sebab kita juga kalau punya masalah seperti seberat itu, apakah kita juga ngomel atau enggak nih? Jadi kalau saya ini Ayub ini, makanya kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita buka semua, Tuhan buka di sini, ya. Apapun yang Ayub begitu berat persoalan hidup pergumulan, saya kira, ya ini nggak ada seberat Ayub. Ya manusia, ya vertikalnya Tuhan Yesus yang sempurna, nggak ada yang sampai Ayub tidak sampai mati, ya tidak sampai di atas kayu salib ya. Yesus yang vertikal. Cuma saya bicara horizontal dari manusianya. Nah, itu ini Ayub ini memang ada plusnya, ada minusnya. Minusnya ada sombong. Dalam Matius 23:12 demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggalkan. Nah, kalau kita di sini Ayub kan ngomong sendiri, ya. Tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya, sampai saudara-saudaranya, cucunya, ponakannya, teman-temannya dianggap tuh Ayub itu betul-betul direndahkan. Karena jangan-jangan Ayub ini sombong. Buktinya tadi di ayat 1, ayah-ayahnya kupandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Jadi mereka memandang hina. Jadi Ayub mungkin kaya ya. Mungkin Ayubnya ini sudah mengalami goncangan rohani, saudara. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar di sini supaya kita betul-betul jangan kelewatan, saudara. Ya, kita boleh punya masalah, ya, tapi lebih bagus kita datang kepada Tuhan rendah hati seperti firman Tuhan tadi dikatakan. Tuhan itu menduduki tempat yang tinggi, bersemayam tempat tinggi. Tapi Tuhan mau bersemayam kepada orang rendah hati. Sebab di dunia ini memang waduh kompleks, saudara. Ini akibat dosa. Maka dunia ini sudah kacau balau, saudara. Ya, kalau kita lihat di ayat 26 lagi ya. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatan yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapan yang datang. Sesuai dengan tema firman Tuhan. Kita minta terang, kegelapan yang datang. Oleh karena itu kita perlu sadar, koreksi diri. Supaya apapun yang kita hadapi, pegangan kita hanya Yesus. Itu penting. Ini minta, saya ngomong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Apapun persoalan kita hadapi, apapun saudara, jangan pernah nyalakan Tuhan. Jangan pernah ngomel, jangan selalu saya berkata sebagai ayat terakhir saudara. Ya, Tuhan izinkan kita punya masalah supaya kita koreksi diri, supaya kita betul-betul makin dekat sama Tuhan, andalkan Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, dan selalu ya karena selalu kita dekat sama Tuhan. Tanpa dekat dengan Tuhan kita hancur, saudara. Hancur, ya hancur. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, iblis masuk. Iblis masuk, wah gawat saudara. Ya makanya itu terjadi tembak menembak, orang bisa saling bunuh, ujung-ujungnya ya neraka saudara, ya penjara, ya ini makanya penting sih. Saya kasih penutup 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Nah jadi artinya setiap persoalan pergumulan dalam hidup ini, yang penting di sini jangan berbuat dosa. Ini penting saudara. Jangan menyimpang, jangan bersungut-sungut, jangan pernah nyalakan Tuhan seperti Ayub tadi. Nyalakan Tuhan dia. Ya, masa katanya Tuhan itu, dia bilang, coba saya mau baca ya, ayat 11. Karena tali kemaku telah dilepaskan Allah dan aku direkan. Jadi nyalakan Tuhan terus ini. Ya, tidak pernah koreksi diri. Sambil koreksi diri minta ampun sama Tuhan, jangan-jangan. Nah, kita orang dan sempurna, kita manusia berdosa, Bapak Ibu. Ya, lebih bagus kita datang ke Tuhan, ampun kita koreksi diri, kita evaluasi diri. Jangan-jangan kita ada dosa. Kenyataan Ayub ada, dia ada celah, istrinya tuh sampai disuruh kutuk. Anaknya pesta pora. Ayub masa mengorbankan ganti pahlawan ini, ganti anak. Tidak bisa saudara. Harusnya ditegur itu anaknya, bertobat itu. Jangan berbuat dosa, tapi minta ampun sama Tuhan. Seperti ini. Apabila duka cita pencobaan kita hadapi, itu kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa pada keselamatan. Tetapi itu tidak disalahkan. Tapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Nah ini kalau gaya dunia, duka cita kita pada waktu kita punya persoalan, kita datang kepada dunia. Ini duka cita dunia, datang kepada dunia, bukan kepada Tuhan, menghasilkan kematian. Jadi artinya apapun persoalan kita hadapi di dalam dunia ini saudara, tidak terlepas dari masalah. Tapi justru kita jangan lepaskan Yesus. Begitu justru kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan keluar. Seperti dalam surat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita hadapi, pencobaan yang biasa. Karena apa? Di balik semua Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang penting jangan berdosa kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tapi semakin kita nempel dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, aku mau datang kepadamu Yesus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu Bapa. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku. Aku mau setia dan mau taat. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Jangan pernah ngomel, tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Rendahkan hati kita datang kepada Tuhan. Dan semakin kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan lupa Bapak Ibu selalu kita doakan buat acara G20 minggu depan tanggal 15-16. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 poin yang saya doakan kepada Tuhan. Supaya berjalan sukses, lancar diberkati Tuhan yang pertama Bapak. Dan kedua, berjalan aman. TNI, Polri, Panglima TNI, Kapolri, semua kepolisian,
semua TNI diberkati Tuhan, tokoh-tokoh agama, para hamba Tuhan, semuanya, bangsa Indonesia diberkati, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, semua diberkati dalam nama Yesus. Indonesia diberkati Tuhan, dan semua para pemimpin negara yang datang diberkati, ada sukacita melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.